Kemudian yang selanjutnya dari bab 2, strategi desain organisasi dan efektivitas. Dalam bab ini, Richard L. Draft membahas keterkaitan penting antara strategi organisasi, desain, struktur internalnya, serta efektivitas dalam keseluruhan organisasi. Tujuan utama dari manajemen adalah menempatkan organisasi dalam posisi yang strategis agar tetap kompetitif di pasar. Untuk itu, pemahaman tentang bagaimana penetapan tujuan strategis dan menghubungkannya dengan struktur organisasi sangatlah penting. Organisasi modern hidup dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan kompleks. Mereka tidak hanya dituntut untuk menciptakan nilai, tetapi juga untuk melakukan secara efisien dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pendekatan strategis menjadi sangat vital. Strategi yang baik bukan hanya tentang perencanaan, tetapi juga tentang penerjemahannya dalam bentuk struktur organisasi yang mendukung pelaksanaannya. Tujuan strategis dan operasional bab ini menjelaskan bahwa strategi organisasi mencerminkan maksud strategis yang merupakan aspirasi jangka panjang dari manajemen puncak. Maksud strategis ini dipecah menjadi beberapa tujuan operasional yang lebih terstruktur dan tepat dicapai. Misalnya, peningkatan pangsa pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau menurunkan biaya operasional. Tujuan-tujuan ini bukan hanya menjadi panduan arah bagi manajer dan karyawan, tetapi juga menjadi tolak ukur efektivitas organisasi. Strategi dan struktur organisasi harus sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut. Jika tidak, maka ketidaksesuaian antara menghasilkan inefisiensi dan potensi kegagalan. Pengaruh strategi terhadap desain organisasi. Salah satu aspek penting dalam bab ini adalah bagaimana strategi mempengaruhi desain organisasi. Draft menyebut bahwa desain organisasi seperti struktur, proses kerja, dan sistem informasi harus diselaraskan dengan strategi bisnis. Misalnya, perusahaan yang berfokus pada diferensiasi produk biasanya memiliki struktur yang lebih fleksibel dan inovatif dibandingkan perusahaan yang berfokus pada efisiensi biaya. Model strategi yang dijelaskan pada bab ini termasuk strategi Porter, yaitu terdiri dari 3 strategi generik yaitu kepemimpinan biaya, cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Tipologi Mills dan Snow membagi organisasi ke dalam 4 kategori, yaitu strategi difference, properties, analysis, dan records, yang masing-masing membutuhkan desain organisasi yang berbeda. Kerangka kerja, pemilihan strategi dan desain. Draft memperkenalkan kerangka kerja yang menghubungkan antara pilihan strategi dan desain organisasi. Dalam kerangka ini, strategi menjadi input utama dalam bentuk struktur dan proses internal organisasi. Contohnya, strategi prospektor yang menekankan inovasi dan fleksibilitas membutuhkan struktur yang datar, desentralisasi keputusan, dan kolaborasi tinggi. Sebaliknya, strategi defender yang menekankan efisiensi dan stabilitas akan memilih struktur yang birokratis dan terkontrol secara ketat. Pentingnya penetapan tujuan. Salah satu penekanan penting dalam bab ini adalah penempatan tujuan organisasi sebagai dasar desain dan pengukuran efektivitas. Tujuan tersebut bisa berupa tujuan resmi, official goals, yaitu biasanya bersifat kualitatif dan tercermin dalam visi atau misi perusahaan. Kemudian tujuan operasional, operational goals, memiliki sifat kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja secara lebih konkret. Yaitu yang selanjutnya, tujuan yang baik adalah SMART. Tujuan ini memberi arah, menciptakan
konsensus, dan memfasilitasi evaluasi. Kemudian pendekatan mengukur efektivitas organisasi bagian ini menguraikan berbagai pendekatan untuk menilai efektivitas organisasi. Tidak ada ukuran tunggal yang dapat mencerminkan seluruh efektivitas. Oleh karena itu, beberapa pendekatan berikut ini diperkenalkan. Pendekatan tujuan, salah satunya yaitu mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuannya. Pendekatan ini mudah diukur namun seringkali tidak mencerminkan proses internal atau kondisi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan sistem, melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang harus mempertahankan keseimbangan dengan lingkungan. Efektivitas diukur dari kemampuan organisasi mempertahankan input dan output yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan proses internal, yaitu berfokus pada efisiensi operasional termasuk stabilitas, komunikasi internal, dan tingkat konflik. Cocok digunakan dalam organisasi yang birokratis. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan strategi, menilai sejauh mana organisasi memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam lingkungan eksternal. Yang selanjutnya, pendekatan pemangku kepentingan yang mempertimbangkan kepuasan berbagai kelompok seperti karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Balance scorecard draft juga mengangkat konsep balance scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton sebagai pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai perspektif pengukuran efektivitas. Scorecard ini mengukur organisasi berdasarkan tempat, dimensi utama, yaitu salah satunya perspektif keuangan, kemudian perspektif pelanggan, perspektif proses internal, yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pendekatan ini memungkinkan manajer untuk menjaga keseimbangan antara hasil jangka pendek dan kemampuan jangka panjang antara efisiensi internal dan responsivitas eksternal. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas selain strategi, beberapa faktor lain juga mempengaruhi desain dan efektivitas organisasi, antara lain yaitu lingkungan eksternal, dinamika pasar, regulasi, dan teknologi. Kemudian, ukuran organisasi, yaitu semakin besar organisasi, semakin kompleks struktur dan kontrolnya. Kemudian, siklus hidup organisasi dalam tahap pertumbuhan awal berbeda desainnya dibanding organisasi dewasa atau mengalami penurunan. Kemudian budaya organisasi, nilai-nilai internal yang mempengaruhi perilaku anggota. Keselarasan antara semua faktor ini menjadi kunci dalam menetapkan organisasi yang efektif dan adaptif. Kemudian yang terakhir, penutup. Kunci keberhasilan dalam desain organisasi bab ini menutup pembahasannya dengan menekankan bahwa efektivitas organisasi bukanlah hasil dari suatu strategi tunggal atau struktur spesifik, melainkan hasil dari keselarasan menyeluruh antara strategi, tujuan, struktur, proses, budaya, dan lingkungan eksternal. Seorang manajer dituntut memiliki kemampuan analitis untuk menilai situasi dan memiliki desain organisasi yang paling sesuai. Pembangunan berbagai pendekatan efektivitas, pemilihan strategi yang tepat berdasarkan analisis lingkungan dan kemampuan internal, serta penempatan sistem pengukuran kinerja yang seimbang seperti balance scorecard adalah kunci menuju kesuksesan jangka panjang.